Pernahkah Anda bertemu seseorang yang mengaku Muslim, meyakini keberadaan Allah SWT, dan menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, namun tidak pernah terlihat melaksanakan salat 5 waktu? Fenomena ini bukan hal aneh di beberapa sudut Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Mereka adalah para penganut Islam kejawen, sebuah lanskap spiritual yang unik dan seringkali disalahpahami. Bagi mereka, hubungan dengan Sang Pencipta tidak selalu terukur dari gerakan rukuk dan sujud yang terlihat mata. Iman mereka bersemayam lebih dalam, di sebuah ruang sunyi yang disebut batin. Ini adalah sebuah perjalanan iman yang berbeda, yang menantang pemahaman kita tentang apa artinya menjadi seorang Muslim. Bayangkan suasana malam yang hening di sebuah pedesaan Jawa. Alih-alih mendengar lantunan ayat dari masjid terdekat, Anda mungkin menemukan seorang sesepuh duduk bersila dalam diam. Ia tidak sedang tertidur, melainkan sedang salat. Inilah potret nyata spiritualitas kejawen. Mereka meyakini bahwa esensi ibadah adalah eling lan waspada, selalu ingat dan waspada kepada Tuhan dalam setiap tarikan napas dan detak jantung. Salat syariat, dengan segala aturan formalnya, terkadang dianggap sebagai kulit luar, sementara isinya, yaitu kekhusyukan hati, adalah yang utama. Ini membuka pintu ke sebuah dunia yang kaya akan filosofi. Keunikan ini seringkali menimbulkan kebingungan, bahkan tudingan sesat dari sebagian kalangan. Untuk memahami mengapa salat syariat tidak menjadi prioritas, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu Islam kejawen. Secara sederhana, Islam kejawen adalah sebuah sistem kepercayaan sinkretis, yaitu perpaduan antara ajaran Islam, terutama tasawuf atau sufisme, dengan kepercayaan, filosofi, dan tradisi asli Jawa yang sudah ada sebelumnya, seperti animisme, dinamisme, serta pengaruh Hindu-Buddha. Ini bukanlah agama baru, melainkan sebuah corak atau warna keislaman yang sangat khas Nusantara. Sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo pada abad ke-15 dan ke-16. Para wali ini dikenal dengan metode dakwahnya yang bijaksana dan akomodatif. Mereka tidak memberangus budaya lokal secara frontal. Sebaliknya, mereka menggunakan medium budaya yang sudah ada, seperti wayang, gamelan, dan tembang, untuk menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Sunan Kalijaga misalnya, adalah tokoh sentral dalam proses akulturasi ini. Beliau memahami bahwa untuk menanamkan tauhid di hati masyarakat Jawa, pendekatannya harus lembut dan menyentuh rasa. Sinkretisme ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, konsep Tuhan dalam Islam, yaitu Allah, dipadukan dengan konsep Jawa tentang Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Ajaran tentang akhlak mulia dalam Islam diterjemahkan ke dalam filosofi Jawa seperti memayu hayuning bawana, yang berarti memperindah keindahan dunia. Pertemuan dua arus besar inilah yang membentuk sebuah sungai spiritualitas baru, di mana air Islam mengalir dalam wadah budaya Jawa, menciptakan warna yang unik dan berbeda. Alasan fundamental mengapa banyak penganut Islam kejawen tidak menjalankan salat syariat adalah karena mereka memprioritaskan salat batin atau salat sejati, atau salat daim. Bagi mereka, esensi dari salat bukanlah gerakan fisik, melainkan kondisi kesadaran batin yang terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Salat batin ini dilakukan setiap saat, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Mereka berargumen bahwa salat syariat yang dilakukan tanpa kesadaran batin yang mendalam hanyalah sebuah ritual kosong, sebuah senam tanpa makna. Oleh karena itu, fokus utama mereka adalah melatih batin agar senantiasa salat, yaitu selalu ingat dan tunduk kepada Sang Pencipta. Praktik ini seringkali dilakukan melalui meditasi atau semedi. Tujuannya adalah mencapai kondisi di mana seluruh eksistensi diri menjadi sebuah doa yang hidup. Konsep ini sering dianalogikan dengan tingkatan ilmu dalam spiritualitas Jawa. Salat syariat dipandang sebagai tingkatan paling dasar, yaitu kulit luar ajaran agama. Penganut kejawen yang mendalam merasa telah melampaui level kulit dan berusaha untuk langsung menyelami isinya. Mereka percaya bahwa jika salat batin sudah tercapai, maka seluruh hidupnya adalah ibadah. Perlu dicatat, ini bukan berarti mereka menolak konsep salat sepenuhnya. Mereka hanya menafsirkannya secara berbeda. Ini adalah sebuah pandangan yang sangat substansial, yang mengutamakan esensi di atas bentuk, makna di atas seremoni. Sebuah jalan sunyi yang dipilih oleh para pencari kebenaran di Tanah Jawa. Pengaruh tasawuf atau sufisme adalah kunci lain untuk membuka pemahaman kita tentang praktik Islam kejawen. Tasawuf adalah dimensi mistis atau esoteris dalam Islam
yang menekankan pada penyucian jiwa. Ajaran inilah yang dibawa oleh para wali Songo dan sangat beresonansi dengan spiritualitas Jawa yang sudah ada sebelumnya. Baik tasawuf maupun kejawen sama-sama menekankan perjalanan ke dalam diri untuk menemukan Tuhan. Keduanya percaya bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher, dan jalan untuk menemuinya adalah melalui pembersihan hati. Salah satu ajaran sentral Delawuf yang diadopsi kuat oleh kejawen adalah konsep syariat tarekat hakikat makrifat. Syariat adalah hukum formal atau aspek eksoteris agama, seperti salat, puasa, dan zakat. Tarekat adalah jalan atau metode spiritual yang ditempuh para sufi untuk menyucikan jiwa. Hakikat adalah pemahaman tentang kebenaran ilahi yang tersembunyi di balik hukum-hukum formal. Dan makrifat adalah puncak perjalanan, yaitu pengetahuan intuitif dan pengalaman langsung akan Tuhan. Tokoh sufi besar seperti Al-Hallaj dengan konsep Ana al-Haq, atau Ibnu Arabi dengan ajaran Wahdatul Wujud, memberikan landasan teologis bagi pandangan kejawen. Konsep Wahdatul Wujud sangat selaras dengan filosofi Jawa tentang Manunggaling Kawula Gusti. Ide bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan, memperkuat keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya bisa ditemui di masjid. Ibadah, dengan demikian, menjadi sebuah upaya untuk menyadari kesatuan ini. Dari perspektif ini, salat formal 5 waktu dilihat sebagai sarana, bukan tujuan. Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh penganut kejawen terhadap praktik keagamaan pada umumnya adalah bahaya formalisme. Mereka mengamati bahwa banyak orang yang menjalankan salat syariat secara rutin, namun perilaku dan akhlak mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan nilai-nilai luhur salat. Salat seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi dalam kenyataannya, banyak orang yang rajin salat namun tetap melakukan korupsi, menyebarkan fitnah, atau menyakiti sesama. Fenomena inilah yang membuat mereka skeptis terhadap efektivitas ritual formal jika tidak diiringi dengan transformasi batin yang sejati. Bagi mereka, agama yang hanya berhenti pada level ritual adalah agama yang dangkal dan kehilangan jiwanya. Ibadah menjadi semacam performa sosial atau kebiasaan mekanis, bukan lagi sebuah dialog intim dengan Sang Pencipta. Mereka mengkritik kecenderungan untuk lebih mementingkan tampilan luar, seperti pakaian, kefasihan bacaan, atau ketepatan gerakan, daripada kondisi hati yang khusyuk dan tulus. Penganut kejawen cenderung lebih menghargai kesalehan yang tersembunyi, atau laku, sebuah tindakan spiritual yang dilakukan dalam sunyi, jauh dari pandangan dan penilaian manusia. Mereka percaya bahwa ibadah yang paling murni adalah yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Tuhan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih jalan meditasi atau perenungan pribadi daripada salat berjamaah yang megah namun berisiko menimbulkan ria. Pada dasarnya, ini adalah sebuah protes diam terhadap apa yang mereka anggap sebagai pengosongan makna dalam praktik beragama. Mereka tidak menentang Islam, tetapi mereka menentang cara berislam yang hanya fokus pada kulit dan melupakan isinya. Mereka ingin mengembalikan agama pada esensinya, yaitu sebagai jalan untuk memperbaiki akhlak, menyucikan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan secara substantif. Faktor budaya memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk corak Islam kejawen. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki sistem spiritualitas yang sangat maju dan kompleks, berakar pada penghormatan terhadap alam, leluhur, dan sebuah kekuatan ilahi yang tak terlihat. Filosofi hidup seperti Sangkan Paraning Dumadi, dari mana asal dan kemana tujuan hidup, dan Manunggaling Kawula Gusti, yaitu kesatuan antara hamba dan Tuhan, sudah menjadi bagian dari DNA budaya mereka. Ketika Islam datang, ajaran tersebut tidak diterima dalam ruang hampa, melainkan harus berdialog dan beradaptasi dengan kerangka budaya yang sudah mapan ini. Proses adaptasi ini melahirkan sebuah penafsiran Islam yang sangat Jawa. Konsep-konsep Islam yang abstrak diterjemahkan ke dalam bahasa dan simbol yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Misalnya, salat tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah dari Arab, tetapi juga disandingkan dengan praktik meditasi atau semedi yang sudah lama mereka kenal. Budaya Jawa juga sangat menekankan pada rasa, perasaan dan intuisi, ketimbang rasio atau teks semata. Kebenaran sejati, menurut mereka, harus bisa dirasakan dan dialami secara langsung, bukan hanya dibaca dari kitab. Oleh karena itu, pendekatan tekstual dan legalistik terhadap agama, atau fiqh, menjadi kurang menarik bagi mereka dibandingkan dengan pendekatan sufistik atau tasawuf, yang lebih menekankan pada pengalaman batin.
Adaptasi ini juga terlihat dalam praktik-praktik lainnya. Tradisi selamatan, nyadran atau ziarah kubur leluhur, atau sesajen tidak serta-merta dihilangkan, tetapi diisi dengan doa-doa dan nilai Islam. Ini adalah bukti kelihayan para pendakwah awal dan kearifan budaya lokal dalam menemukan titik temu. Dalam konteks salat, penekanannya bergeser dari kewajiban ritualistik menjadi sebuah laku spiritual pribadi. Ini bukan penolakan, melainkan sebuah bentuk pribumisasi ajaran Islam, di mana ajaran universal diartikulasikan melalui ekspresi budaya lokal, menciptakan sebuah harmoni unik antara agama dan tradisi. Para akademisi yang mendalami antropologi dan sosiologi agama telah lama menyoroti fenomena Islam kejawen ini. Clifford Geertz, dalam karyanya yang monumental The Religion of Java, membagi masyarakat Muslim Jawa ke dalam 3 varian, abangan, santri, dan priyayi. Varian abangan dan priyayi inilah yang sering kali diasosiasikan dengan praktik kejawen, di mana unsur-unsur pra-Islam masih sangat kental dan penekanan pada ritual formal Islam, seperti salat 5 waktu, tidak sekuat pada kelompok santri yang lebih ortodoks. Peneliti lain, seperti M.C. Rickliffs, dalam bukunya Mystic Synthesis in Java, memberikan penjelasan historis yang lebih mendalam. Para pujangga keraton pada masa itu secara aktif merumuskan ajaran-ajaran kejawen dalam karya sastra seperti serat dan suluk. Di lapangan, kita bisa menemukan banyak contoh nyata dari praktik ini. Di beberapa komunitas di sekitar Gunung Lawu, Merapi, atau di daerah pedalaman Yogyakarta dan Surakarta, masih banyak kelompok penghayat kepercayaan yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, namun menjalankan laku spiritual kejawen. Mereka mungkin tidak memiliki masjid, tetapi mereka memiliki sanggar atau padepokan untuk melakukan semedi bersama. Pada malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau Satu Suro, mereka berkumpul untuk melakukan ritual perenungan. Sebagai contoh, seorang penganut kejawen mungkin akan berkata, "Salat saya adalah saat saya bekerja di sawah, merasakan panas matahari dan berterima kasih kepada Gusti Allah atas rezeki yang diberikan. Salat saya adalah 24 jam sehari, bukan hanya 5 kali." Pernyataan ini menunjukkan bukti nyata bagaimana konsep salat batin atau salat daim dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, seluruh gerak hidup yang dilandasi kesadaran akan Tuhan adalah bentuk salat yang paling hakiki. Sebuah pandangan yang didukung oleh sejarah panjang dan kerangka filosofis yang kuat. Kisah tentang Islam kejawen dan salat ini, pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang mendasar. Mana yang lebih penting di hadapan Tuhan? Sebuah ritual yang dijalankan dengan sempurna, namun dengan hati yang kosong, atau sebuah niat tulus yang diekspresikan melalui jalan yang berbeda? Pertanyaan ini tentu tidak memiliki jawaban tunggal yang mudah. Fenomena ini bukanlah sekadar cerita tentang penolakan atau kemalasan, melainkan sebuah cermin dari proses adaptasi sejarah, dialog budaya, dan pencarian spiritual yang amat kaya dan kompleks. Memahami mereka bukan berarti harus menyetujui pandangan teologis mereka. Namun memahami adalah langkah pertama menuju toleransi. Kita diajak untuk melihat bahwa jalan menuju yang ilahi bisa jadi lebih beragam dari yang kita bayangkan. Islam kejawen menunjukkan bagaimana sebuah agama besar dapat menyatu dengan kearifan lokal, melahirkan sebuah ekspresi iman yang unik dan otentik bagi masyarakatnya. Ia menantang kita untuk tidak mudah menghakimi kesalehan seseorang hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Karena siapa yang tahu kedalaman hati dan ketulusan niat seseorang selain Tuhan sendiri? Pada akhirnya, baik pendekatan ritualistik, syariat, maupun pendekatan substantif, hakikat memiliki tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keduanya memiliki potensi kebaikan dan juga risiko penyimpangan. Mungkin jalan tengah yang bijak adalah menemukan keseimbangan, menjalankan ritual dengan penuh kesadaran akan maknanya, menjadikan ibadah formal sebagai sarana untuk memperkuat spiritualitas hati. Kisah ini adalah pengingat berharga tentang kekayaan peradaban Nusantara. Di tengah arus globalisasi dan puritanisme agama yang seringkali menyeragamkan, keberadaan Islam kejawen adalah bukti bahwa identitas kita terbentuk dari lapisan-lapisan sejarah dan budaya yang saling berkelindan. Menghargai perbedaan cara orang lain dalam menemukan Tuhannya adalah inti dari kedewasaan beragama. Karena pada akhirnya, semua jalan, semua ritual, dan semua perenungan batin, idealnya bermuara pada satu hal, menjadi manusia yang lebih baik, yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian bagi sesama dan semesta.